Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi channel Sutradara Galau, yang mana kita biasa membahas fakta menarik seputar dunia pesantren dan juga dunia kaum sarungan. Di kesempatan kali ini kita akan membahas seputar dunia tasawuf, atau mungkin ngebahas seputar kitab-kitab tasawuf. Ya, karena kenapa saya ada inisiatif bikin konten tentang kitab tasawuf, karena selama saya di Istanbul, khususnya di hari kemarin saya menemui salah satu syekh yang ada di sekitaran Masjid Al-Fatih, dan beliau itu bernama Syekh Khalid, dan beliau adalah yang mentaklik kitab Risalatul Mustarsyidin kalau tidak salah ya, yang mana kitab ini dikarang oleh Imam Haris bin Asad Al-Hasibi. Jadi memang Imam Haris atau Syekh Haris di sini adalah salah satu sufi yang membukukan kitabnya. Kalau mungkin kita lihat-lihat dari sejarah itu, seperti contoh Syekh Hasan Al-Basri ataupun Syekh Junaid Al-Baghdadi, mereka adalah ulama-ulama sufi, tapi mereka itu tidak memiliki kitab ya. Maksudnya tidak dari makalah-makalah mereka ataupun pemikiran-pemikiran mereka itu tidak ada kitab yang memang benar-benar dicatat ataupun mungkin dikarang oleh mereka. Akan tetapi makalah-makalah mereka, perkataan-perkataan mereka, pemikiran-pemikiran mereka itu biasanya suka ada di beberapa kitab-kitab yang dikarang oleh murid-muridnya. Nah, tapi Syekh Imam Al-Haris di sini adalah mungkin ulama sufi pertama yang membukukan, yang mana dia itu mengarang kitab tentang seputar tasawuf gitu. Dan seperti yang kita ketahui, ada ulama sufi ternama yang memang dikenal oleh masyarakat luas, bukan hanya orang Islam saja, tapi orang non-Muslim juga mengenalnya. Dan juga beliau ini terkenal dengan salah satu kitab monumentalnya, yaitu tidak lain dan tidak bukan adalah kitab Ihya Ulumuddin. Siapakah beliau? Yaitu beliau adalah Imam Al-Ghazali. Konon katanya jadi kitab Ihya Ulumuddin itu adalah ibarat kata syarah atau menjelaskan sebagian besar tentang kitab yang dikarang oleh Imam Al-Haris di sini. Jadi bukan kitab yang ini ya, tapi mungkin kitab yang lain. Saya ini lupa ingat. Tapi langsung saja kita ngebahas tentang permasalahan tasawuf. Jadi Syekh Khalid di sini adalah pentaklik. Pentaklik itu berbeda dengan syarah, berbeda dengan hasyiah, dan juga kitab-kitab yang lainnya ataupun matan dan lain sebagainya. Jadi kalau di Indonesia sendiri kan kitab itu biasanya kita lihat ada matannya, ada syarahnya. Tapi di kitab yang satu ini itu memang tampilannya lebih modern lagi. Bisa dilihat tampilannya ini lebih modern seperti beberapa kitab yang sering kita lihat pada umumnya, atau beberapa buku yang sering kita lihat pada umumnya. Tapi bedanya taklik itu adalah semisal ada, karena ulama-ulama terdahulu itu mengarang kitab pastinya dengan kosakata atau bahasa Arab yang memang relevan pada zamannya. Nah, seiring perkembangan zaman semakin modern, ada beberapa kata yang mungkin agak sulit difahami dengan ulama-ulama ataupun para orang-orang muslim yang ingin mempelajari kitab-kitabnya. Jadi oleh Syekh Khalid di sini ditaklik nih kitabnya Syekh Haris di sini. Maksudnya ditaklik itu jadi ada beberapa kosakata yang susah, jadi sama beliau itu diartikan seperti itu. Jadi berkata ya diberi catatan kaki gitu. Mungkin ini juga bisa menjadi referensi ataupun rujukan buat ulama-ulama yang ada di Nusantara. Seperti yang kita ketahui, contoh kayak beberapa kitab yang biasa dipelajari di pesantren, kayak Fathul Mu'in, terus Fathul Qorib, terus beberapa kitab-kitab yang memang kitab-kitabnya itu benar-benar kitab
lama banget. Nah itu kan kadang kita suka kesulitan mengartikan kosakatanya atau kesulitan memahami kosakatanya. Oleh karena itu mungkin ini bisa jadi bisa menjadi patokan, bisa menjadi motivasi, bisa menjadi rujukan buat ulama-ulama Nusantara untuk mentaklik kitab-kitab yang serupa. Karena di sini adalah yang saya pegang adalah kitab tasawuf. Langsung saja kita membahas tentang ilmu tasawuf. Ilmu tasawuf sendiri ini kadang suka disamaartikan dengan ilmu psikologi. Saya ini tadi pagi sempat nanya sama salah satu orang yang bisa dibilang kompeten di ilmu ini, karena memang beliau itu juga termasuk guide di Istanbul selama saya dan rombongan ini ada di Istanbul. Jadi kita sempat diskusi sebentar sama beliau, yang memang beliau ini mengambil kuliah jurusan S3 khususnya di bidang tasawuf seperti itu. Jadi saya tanya kepada beliau, gimana hukumnya atau bagaimana pendapat Anda tentang orang yang membaca kitab tasawuf? Jadi nggak mungkin dong, kadang kita ini suka kedoktrin sama yang namanya orang yang belajar tapi nggak punya guru, maka gurunya adalah setan. Nah, apakah mutolaah kitab tasawuf di sini nanti gurunya adalah setan gitu? Jadi kalau menurut pandangan beliau adalah kita sah-sah aja membaca kitab tasawuf. Toh sama halnya kita sah-sah aja membaca buku tentang psikologi. Tapi yang menjadi perbedaan adalah kalau kamu membaca buku psikologi, apakah secara otomatis kamu itu bakal jadi psikolog? Kan enggak. Sama seperti orang yang membaca kitab tasawuf. Apakah orang yang membaca kitab tasawuf di sini serta-merta bisa menjadi seorang sufi? Kan enggak juga gitu. Karena memang antara psikologi dan tasawuf di sini memiliki target yang sama, yaitu pembahasannya seputar tentang kejiwaan. Nah, dari situ obrolan kita mulai meluas. Jadi sama seperti bidang-bidang yang lain. Contoh, kalau memang kamu tidak kompeten di bidang tersebut, ya jangan serta-merta kamu sok tahu tentang bidang tersebut. Kalau memang kamu nggak tahu perihal hukum agama, ya berarti orang yang punya hak untuk berbicara tentang agama ya adalah seperti, kalau mungkin di non muslimnya ya seperti ada pendeta, terus ada siapa lagi, biksu. Terus kalau di muslimnya ya berarti sama ustadz ataupun kiai, ya kan. Atau mungkin kalau di bidang kesehatan, kamu pengen nanya-nanya seputar kesehatan, ya jangan nanya ke orang-orang yang pandai di bidang jurusan hukum, enggak gitu. Kamu nanya ke dokter pasti gitu. Kalau kamu pengen nanya seputar obat, ya kamu tanya ke apoteker kayak gitu. Dan ini salah satu kebanggaan juga, karena memang didapatkan dari tangan pentaklik langsung. Dan kalau ini bisa diperbanyak di Indonesia kayaknya menarik sih ini. Kayaknya menarik. Tapi sayangnya dari buku ini pastinya banyak yang menggantungkan hidup di buku ini. Makanya buat kalian yang suka ngebajak kitab atau ngebajak buku, please stop dari sekarang, karena memang banyak orang yang menggantungkan hidup kepada salah satu buku. Satu buku yang kalian beli itu bisa menyelamatkan ratusan kehidupan orang seperti itu. Lanjut lagi ke permasalahan tasawuf. Jadi karena sesuai apa yang saya bicarakan tadi, kalau memang Anda tidak kompeten di bidang tersebut, jangan serta-merta berbicara panjang lebar tentang bidang tersebut. Terus kita mulai diskusi lagi. Anak-anak muda zaman sekarang itu rata-rata kalau ada permasalahan apa-apa, mereka itu lebih merujuk ke psikolog, karena mereka itu merasa kurang relevan kalau merujuknya ke kiai. Padahal di zaman-zaman terdahulu, orang-orang itu ketika punya masalah, ketika mereka punya suatu problem di dalam hidupnya, mereka pasti curhatnya kepada siapa? Ke kiai atau ke syekh
atau ke para imam ketika zaman dulu. Tapi dan juga ketika mereka curhat kepada kiai, mereka juga secara tidak langsung dengan curhat tersebut saja, dengan curhat itu saja sudah bisa memberikan efek bahwasanya permasalahan itu bisa dibilang hampir terselesaikan, bahkan merasa masalah tersebut sudah terselesaikan gitu. Jadi ketika diibaratkan di zaman sekarang yang memang zaman ini perkembangannya lebih modern lagi, yang gak ada salahnya juga ketika kita punya masalah, ketika Anda punya masalah, kita punya masalah, atau punya suatu keruwetan di dalam hidup kita, nggak ada salahnya kita ngobrol sama kiai. Dan karena kiai-kiai di sini adalah tasawuf, yang mana tasawuf itu lebih fokus kepada kebahagiaan jiwa, tapi jiwanya ini bukan kebahagiaan secara materialistis seperti yang ada di ilmu psikolog. Kalau ilmu psikolog itu mungkin batasannya itu gimana caranya bahagia tapi dengan materi. Tapi kalau tasawuf enggak, tingkat paling tinggi kebahagiaan di dalam tasawuf adalah yaitu bertemu dengan Allah. Entah itu kita bertemunya nanti di akhir, atau mungkin bertemunya itu ya ketika kita sedang sholat, ketika kita sedang zikir. Makanya itu nggak ada salahnya ketika kiai-kiai mendapatkan keluhan dari masyarakat, atau kiai-kiai mendapatkan curhatan dari masyarakat, kiai ini akan selalu berpesan, udah permasalahannya tadi sudah dijelaskan, sekarang kamu sholat, sekarang kamu berzikir, sekarang kamu sholat tahajud, kayak gitu. Karena memang fokus mereka itu dibilang seperti itu, dan memang itu nggak ada salahnya ya, karena budaya atau mungkin pelajaran seperti ini memang ada di dalam agama Islam itu sendiri. Dan dari obrolan-obrolan bersama Pak Munji atau Mas Munji yang sering saya panggil beliau itu, pemikiran-pemikiran seputar dunia tasawuf ini mulai terbuka gitu. Karena yang asalnya saya menganggap bahwasanya ilmu-ilmu tasawuf seperti ini kayaknya sudah tidak relevan di zaman sekarang, tapi dengan penjelasan beliau yang mudah dipahami, terus bisa saya sendiri juga bisa menyelaraskan tingkat kepemahaman saya dengan tingkat kepemahaman beliau. Jadi iya, bertasawuf itu penting, khususnya di zaman sekarang. Jadi kalau mungkin ada yang curhat, kenapa sih orang tua mungkin mereka nyebutnya orang tua konvensional gitu ya, orang tua ini punya pemikiran yang konvensional, pemikiran kolot. Anak punya masalah tapi malah disuruh sholat, anak punya masalah tapi disuruh tahajud. Yang nggak ada salahnya, memang itu jawabannya. Kalaupun ke psikolog ya bisa-bisa aja gitu. Tapi ya apa yang diajarkan orang tua itu sendiri adalah memang adalah bagian dari tasawuf itu sendiri. Tapi bukan berarti dari sini, dari video yang saya buat ini, saya mengatakan bahwasanya saya ahli di dalam bidang ini. Enggak, ini saya ini menyampaikan sesuai dengan batas kepemahaman yang saya tahu, apa yang saya tahu, dan saya juga bikin video ini supaya saya nggak lupa. Minimal intinya saya sendiri nggak lupa. Oke? Sekarang ini udah jam 8 atau jam setengah 9 waktu di Turki. Jadi saya bikin video ini di Turki, di balkon apartemen. Cukup dingin di sini, cukup dingin. Jadi kangen Indonesia ya. Oke, mungkin cukup sekian video yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Salam peci hitam, salam kaum sarungan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.